Shalom saudara-saudara terkasih. Renungan hari ini tentang salah meminta. Sebagai manusia pasti kita sering berdoa untuk meminta sesuatu. Dari sekian banyak doa-doa kita, mungkin banyak yang belum dikabulkan. Padahal Tuhan mengatakan, mintalah maka kamu akan diberi. Ini terdapat di Injil Matius bab 7 ayat 7a. Jika demikian, apa yang salah dengan doa-doa kita? Mari kita lihat di surat Yakobus bab 4 ayat 2 dan 3. Saya bacakan. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi kita salah meminta jika permintaan kita hanya untuk memuaskan hawa nafsu atau ego kita. Termasuk di dalamnya permintaan yang mementingkan diri sendiri, tidak peduli dengan orang lain atau merugikan orang lain atau membawa pertengkaran. Memang kita tidak membunuh dengan pedang sih, tapi mungkin membunuh dengan kata-kata. Nah, itu juga menghalangi kita untuk dikabulkan doa-doa kita. Seandainya saat ini Allah datang kepada Anda dan berfirman, mintalah apa saja yang kamu perlukan atau kamu inginkan, aku akan memberikannya kepadamu. Apa yang akan Anda minta? Saya paling sering meminta. Pada waktu itu saya dapat kupon undian yang hadiah utamanya mobil. Saya berdoa terus-terusan agar nomor saya itu dikabulkan dan dapatkan hadiah utamanya. Saya tidak sadar, orang lain juga pasti berdoa minta menang undian. Kenyataannya, setiap kali dapat kupon undian, saya tidak pernah dapat hadiah utamanya. Kalau saya ditawarkan untuk meminta, saya pasti mintanya macam-macam untuk keperluan saya, agar saya hidupnya nyaman, enak, tidak mau susah, segala yang saya perlukan ada. Sekarang mari kita belajar dari Salomo. Kita baca 1 Raja-Raja 3 ayat 4-15. Saya bacakan ya. Pada suatu hari raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar pada hambamu Daud, ayahku. Sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar, dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar dengan memberikan kepadanya
seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang, ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapanku dan perintahku sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Lalu terjagalah Salomo, ternyata ia bermimpi. Saudara-saudara, Tuhan datang pada Salomo dan menawarkan Salomo bisa minta apa saja, dan Tuhan mau mengabulkannya. Salomo mempunyai sikap yang benar. Sebelum meminta, Salomo menghormati Allah. Ia mengakui kebesarannya. Setelah itu baru ia meminta. Ternyata Salomo tidak meminta kekayaan dan umur panjang atau bisa memperluas kerajaannya atau mengalahkan musuh. Yang diminta Salomo adalah hati yang bijaksana. Jadi Salomo meminta hikmat supaya bisa memimpin bangsanya. Karena permintaan Salomo sesuai dengan kehendak Allah, maka Allah mengabulkannya. Jadi saudara-saudara, apa yang kita minta harus sesuai dengan kehendak Allah. Sekarang bagaimana kita tahu permintaan kita itu sesuai dengan kehendak Allah? Mari kita selidiki hati kita. Apakah yang kita minta untuk kepentingan diri kita sendiri atau bukan? Apakah membawa kebaikan bagi orang lain atau tidak? Apakah membawa kedamaian? Apakah nama Allah dipermuliakan? Karena Salomo meminta sesuatu yang baik di mata Allah, maka Allah memberikannya. Bahkan apa yang tidak diminta oleh Salomo, kekayaan dan umur panjang, Allah juga memberikannya. Salomo bermimpi, namun mimpi itu menjadi kenyataan karena memang Allah berbicara melalui mimpi. Salomo mendapat hikmat
ketika harus memberikan keputusan kepada dua orang ibu yang bertengkar memperebutkan seorang anak, yang mana satu anak mati, satu anak yang masih hidup. Nah, yang hidup itu diperebutkan oleh kedua ibu ini. Kisahnya bisa kita baca di 1 Raja-Raja 3 ayat 16 sampai 28. Di situ Salomo memberikan keputusan yang tepat dengan mau membelah anak itu. Ternyata di situ bisa diketahui mana ibu yang aslinya. Nah, ini kunci agar permintaan kita dikabulkan. Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Juga di Injil Yohanes bab 14 ayat 2a, 13 dan 14. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Sebagai penutup dari renungan ini, sekarang kita sudah tahu bagaimana kita harus berdoa agar permohonan doa kita terkabul. Tidak salah meminta. Pertama-tama dan yang utama, kita harus hidup di dalam Dia, melakukan apa yang baik di mata Tuhan, hidup benar di hadapannya, dan menjadi pelaku firman. Jika demikian, tidak meminta pun Tuhan akan memberikan apa yang kita butuhkan. Ayo, mulai sekarang kita lakukan apa yang berkenan di mata Tuhan. Terima kasih atas perhatian saudara.